Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimelda Faradila, stambuk D701-19036 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase biofarmasetik dan juga fase farmakokinetik dari obat aspirin. Nah, baiklah, di sini kita harus mengetahui apa sih itu obat aspirin. Nah, obat aspirin ini atau juga dikenal dengan asam asetil salisilat merupakan golongan dari turunan salisilat yang sering digunakan sebagai analgesik, antipiretik, maupun antiinflamasi. Nah, selain itu juga aspirin digunakan untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah, di mana dapat menurunkan risiko terjadinya serangan jantung maupun stroke bagi penderita penyakit kardiovaskular. Baiklah, setelah mengetahui apa itu obat aspirin, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase biofarmasetik. Nah, fase biofarmasetik ini adalah fase yang meliputi waktu mulai dari penggunaan obat melalui mulut sampai dengan pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Nah, fase ini juga berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, di mana obat ini siap untuk diabsorpsi. Nah, pada fase farmasetik aspirin dalam sediaan tablet itu melalui beberapa tahap, diantaranya desintegrasi, liberasi, disolusi, dan juga nanti ada tahap absorpsi. Nah, pada tahap pertama yaitu desintegrasi, di mana pada tahap ini tablet aspirin itu akan hancur dan berubah menjadi bentuk granul. Nah, kemudian dari granul ini menjadi bentuk serbuk. Kemudian melalui tahap yang kedua yaitu tahap liberasi, di mana pada tahap ini obat akan mengalami tahap pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan lambung. Nah, pada tahap terakhir itu adalah tahap disolusi, di mana pada tahap ini zat aktif dari aspirin itu akan larut dalam cairan lambung. Setelah mengetahui apa itu fase biofarmasetik pada obat tablet aspirin, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fase farmakokinetik pada obat aspirin. Nah, pada fase farmakokinetik ini terdapat beberapa tahap yang dikenal juga dengan ATME, di mana itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Pada tahap yang pertama yaitu absorpsi obat aspirin. Nah, pada tahap absorpsi obat ini, aspirin cepat diabsorpsi pada saluran pencernaan dan segera dihidrolisis menjadi asam salisilat dengan bioavailabilitasnya itu 80-100%. Kemudian untuk onsetnya per oral itu 5-30 menit, kemudian durasinya itu bila digunakan per oral itu 4-6 jam. Nah, kadar puncak asam salisilat dalam plasma itu tercapai dalam per oral itu 0,25-3 jam dan konsentrasi plasma puncaknya untuk analgesik maupun antipiretik itu 30-100 mikrogram per mililiter. Untuk antiinflamasi sendiri itu 150-300 mikrogram per mililiter. Ini berdasarkan literatur dari Medscape 2022. Nah, kecepatan absorpsi ini juga dipengaruhi oleh bentuk sediaan, ada tidaknya makanan dalam lambung, dan tingkat keasaman lambung, dan faktor fisiologis lainnya. Yaitu tahap distribusi. Nah, di dalam sirkulasi sebanyak 80-90% salisilat itu terikat dengan protein plasma, terutama di albumin. Nah, salisilat ini juga dapat didistribusikan ke hampir seluruh cairan tubuh dan jaringan, serta mudah melalui sawar darah plasenta sehingga dapat masuk ke dalam sirkulasi darah janin. Nah, pada dosis rendah dengan konsentrasi dalam plasma itu kurang dari 10 mg per desiliter, 90% salisilat itu terikat di albumin, sedangkan pada konsentrasi yang tinggi lebih dari 40 mg per desiliter hanya 75% dari salisilat ini yang terikat pada albumin. Tahap metabolisme. Nah, metabolisme aspirin dengan cepat itu dihidrolisis dalam plasma menjadi asam salisilat, sehingga kadar plasma dari aspirin pada dasarnya tidak terdeteksi 1-2 jam setelah pemberian dosis. Asam salisilat memiliki waktu paruh plasma itu sekitar 6 jam. Nah, metabolisme aspirin dan jumlah clearance tubuh itu menurun pada konsentrasi serum yang lebih tinggi karena keterbatasan kemampuan hati untuk membentuk kedua asam fenolik.
Nah, setelah pemberian dosis toksik antara 10-20 mg itu plasma paru dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 20 jam. Itu ada tahap ekskresi. Nah, ekskresi asam salisilat itu melalui ginjal sekitar 80-100% dalam 24-72 jam menurut Medscape 2022. Nah, dalam cairan tubuh lain, ekskresi asam salisilat itu bervariasi. Penjelasan mengenai fase biofarmasetik dan juga fase farmakokinetik dari obat aspirin. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.